Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. The Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Lalu Sultan Syahrir memberitahu kabar gembira ini kepada kaum muda dan mengadakan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya dapat kabar gembira. Wah. Ayo kita adakan rapat untuk membahas ini. Ayo kita rapat. Sultan Syahrir mengumumkan bahwa dia mendapat informasi tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saya dapat kabar gembira buat kita semua bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri, maka telah terjadi kekosongan di Indonesia. Sungguh kabar gembira yang Anda kabarkan tadi. Tapi apa itu kekuasaan? Biar saya perjelas, sekarang Jepang bukan penguasa di negara kita karena telah menyerah kepada sekutu, sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Baik, saya mengerti. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk menuju kekosongan ini? Bagaimana jika kita meminta berkata dan kata untuk memproklamasikan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju dengan hal ini. Memang saatnya untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, jika semuanya setuju, mari kita ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Ayo. Rapat pun diakhiri dan mereka pergi ke rumah Soekarno dengan maksud memberitahu Soekarno akan keinginan para kaum muda ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apa ada Bung Karno di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Oh ada, Bapak ada di dalam. Memangnya ada urusan apa ya? Begini Bu, ada hal yang ingin kami bicarakan dengan Bung Karno. Oh baik, silakan masuk dulu ya. Silakan duduk dulu di sini. Silakan duduk. Saya dengar dari istri saya ada yang ingin dibicarakan. Perihal apa itu? Begini Bu, kami mendapatkan kabar jika Jepang menyerah, jadi terjadinya kekosongan di Indonesia. Benarkah? Ya itu benar, dan maksud datangnya kami ke sini untuk memerdekakan negara Indonesia. Secepatnya. Mungkin akan saya usahakan setelah dirundingkan dengan anggota PPKI lainnya. Tidak bisa, kita tidak ditunggu lebih lama lagi. Karena ini bukan waktu yang tepat untuk memproklamasikan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan bahaya yang akan kita terima bila kita senekat itu untuk memerdekakan Indonesia? Jepang pasti akan menyerang kita. Justru itu, saat ini Jepang bukan penguasa Indonesia lagi, jadi buat apa kita menyanyikan kesempatan ini? Nanti saja setelah saya rundingkan dengan anggota PPKI lainnya. Saya tidak berharap Anda melaksanakan rapat PPKI terlebih dahulu, karena saya takut Jepang tahu rencana kita dan menghalangi Indonesia merdeka. Tapi PPKI merupakan satu-satunya cara untuk memerdekakan Indonesia. Tapi kami tidak mau merdeka dari Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ada apa ini? Kami ingin proklamasi Indonesia cepat dilaksanakan, tapi kami tidak ingin merdeka Jepang. Apa tidak sebaiknya kita rundingkan dulu secara matang-matang? Ya itu benar, dan maksud kami datang ke sini itu memerdekakan Indonesia. Ya sudah, kami akan membicarakan hal ini. Besok kalian silakan datang kembali. Baiklah kalau begitu. Kami permisi dulu, maaf telah mengganggu. Assalamualaikum. Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka bilang Jepang telah menyerah kepada sekutu dan mereka ingin kita segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa?
Bukan kita harus melakukan seluruh terkait terlebih dahulu sebelum melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, saya juga berpikiran seperti itu. Tapi mereka tetap memaksa kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lantas apa yang harus kita lakukan sedangkan para kaum muda terus mendesak kita? Kebenaran berita tersebut pun masih diragukan. Bagaimana jika itu berita palsu? Jadi kita akan menuruti kemauan mereka atau tidak? Tidak. Baiklah kalau begitu. Pada malam harinya, pukul 24.00 menjelang tanggal 16 Agustus 1945, para kaum muda kembali mengadakan rapat di Cikini dan merencanakan untuk mengasingkan Soekarno bersama Muhammad Hatta. Sekarang apa yang harus kita lakukan sedangkan kaum tua saya tidak mau mengikuti kita? Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dengan Bung Hatta keluar Jakarta agar bebas pengaruh dari Jepang? Tapi kemana ya? Bagaimana jika Balai Nasional Islam di sana keamanannya terjamin? Iya, bagus. Saya setuju dengan itu. Ayo kita ke rumah Bung Karno. Ayo. Para kaum muda lalu ke rumah Soekarno untuk menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mencari Bapak ya? Iya Bu, kebetulan sekali. Silakan masuk. Ada apa ya tengah malam begini kalian susah datang kemari? Ada hal yang ingin kami bicarakan. Loh, apa-apaan ini? Kenapa mereka diikut begini? Kami membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Izinkan saya juga ikut. Mereka pun pergi ke Rengas Dengklok. Mereka tiba di sebuah rumah. Di sana, Bung Karno dan Muhammad Hatta terus didesak dengan cara kasar. Mereka didesak oleh kaum muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lagi Bung Karno, ini sudah saatnya untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maaf, saya tidak bisa. Tidak bisa gimana? Mau sampai kapan kita merdeka? Kalau ini apa-apaan? Tidak ada cara yang lebih halus? Dengar Bu, kami hanya ingin Indonesia tetap merdeka. Iya, saya tahu. Tapi tidak dengan cara seperti ini. Lebih baik dirundingkan secara baik-baik. Akhirnya, Fatmawati berhasil membujuk para kaum muda untuk menyelesaikannya secara baik-baik. Di sisi lain, Ahmad Subarjo yang telah mengetahui keadaan dan keberadaan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Fatmawati pergi untuk menyelamatkan mereka bersama Sayuti Melik. Hei kalian, sudahlah lepaskan mereka. Dan sepantasnya menahan tokoh nasionalisme seperti ini. Bagaimana sudah kita meminta secara baik-baik? Baiklah. Jadi, bagaimana Bung? Baiklah, saya akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya sudah, baguslah. Tapi di mana kita membuat teks proklamasinya? Bagaimana jika di rumah Laksamana Maeda di Jakarta? Dia teman saya, orang Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Ya, saya dengar juga dia cerita tinggi di sana. Jadi kemungkinan keamanannya terjamin. Terus juga tempatnya strategis. Ya sudah, kita pergi ke sana. Mereka semua lalu kembali ke Jakarta dan pergi ke rumah Laksana Maeda. Permisi. Ada apa ini kurang sekali? Apa ada masalah? Maaf jika mengganggu waktu Tuan. Kami di sini mau menanyakan apakah benar Jepang sudah mengalah kepada Sekutu? Tuhan, para kaum muda terus mendesak kami untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana menurut Tuhan? Ya benar, ini memang waktu yang sangat tepat. Begini, jika diperbolehkan kami akan meminjam rumah Tuan. Boleh memangnya untuk apa? Rencananya kami akan membuat naskah proklamasi. Ayo silakan masuk. Silakan kita membuat teks proklamasi di ruang kami. Rasanya terlalu banyak orang yang akan membuat naskah proklamasi. Ya, Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo pun sudah cukup sekedar membuat naskah proklamasi. Ya, sepertinya kami ditunggu di sini. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo pun pergi ke ruang makan untuk menulis naskah proklamasi. Sedangkan yang lainnya menunggu mereka selesai. Indonesia
Akhirnya, naskah proklamasi selesai dibuat. Sayuti Melik pun mengetik naskah proklamasi beserta perubahannya, yang dimana teks itu akan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno juga Muhammad Hatta. Tolong ketikkan naskah proklamasi ini. Ibu, proklamasi sudah selesai. Nah, naskah proklamasi sudah selesai. Di mana kita akan membacakan proklamasi ini? Gimana kalau di lapangan Nikada? Tidak, di situ keamanan kita tidak terjamin. Bagaimana kalau di rumah saya saja? Ya, itu bagus. Ya, saya setuju. Iya, bisa di sana aman. Akhirnya, proklamasi pun sepakat untuk dibacakan di rumah Insinyur Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari. Semuanya bersiap-siap. Di saat semuanya sedang sibuk, Suhut tiba-tiba datang menghampiri Bung Karno. Permisi Tuan, apakah ada proses bendera merah putih? Tentu saja harus. Itu merupakan lambang negara kita. Tapi bendera merah putihnya tidak ada. Apa? Baiklah, akan kuperintahkan Fatmawati untuk segera menjadikan bendera. Tolong panggilkan dia. Baik Tuan. Ada apa ya Pak? Kenapa memanggilku? Tolong jadikan kain merah dan kain putih ini menjadi satu untuk dijadikan bendera. Apa? Sekarang? Baiklah, akan saya usahakan. Fatmawati pun menjahitkan bendera merah putih, dan mereka semua mempersiapkan pengibaran bendera. Maaf Bu, apakah acara proklamasi kemerdekaan Indonesia sudah bisa dimulai? Ini sudah pukul 9:45 menit. Oh iya, mari kita ke depan. Soekarno pun membacakan pidatonya sebentar, dan membacakan naskah proklamasi. Suhut dan Latif pun mengibarkan bendera merah putih yang diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Peristiwa proklamasi tak berlangsung lama, namun peristiwa itulah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menyatu menjadi satu kekuatan yang padu. Bangsa yang satu, Indonesiaku.